Ya pemirsa, terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh Hadadia Travel, kita sudah terhubung dengan perwakilan calon jemaah umroh Hadadia Travel. Sudah ada Pak Joko Setio Pramuji. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Joko, mungkin yang pertama kami ingin mengetahui terlebih dahulu begitu ya, kalau dari masing-masing para calon jemaah umroh tentu memiliki kisah yang berbeda. Tapi kalau dari Anda sebetulnya kapan kemudian Anda mulai sadar menjadi sasaran atau menjadi salah satu korban dari Hanania Travel ini? Adakah kemudian hal-hal yang mencurigakan yang Anda melihat bahwa tampaknya ini terjadi sesuatu hal begitu dari Hanania Travel, Pak Joko? Ya, Mbak, terima kasih. Sebenarnya kalau saya secara pribadi, saya melakukan pendaftaran itu 11 Maret ya, terpapar media sosialnya Hanania. Kita akhirnya DP pertama kita lakukan 11 Maret. Nah itu sebenarnya sudah mulai agak janggal, tapi ya sudah kita mungkin adminnya sibuk, jadi komunikasi mulai lambat. Nah ramai di berita sosial media akhirnya tentang teman-teman yang Syawal. Akhirnya saya coba hadir, datang secara personal ke kantornya. Dilayani dengan baik dan mereka pastikan untuk pemberangkatan Juni-Juli aman, tidak terdampak. Ya sudah, berprosesnya berlanjut sampai akhirnya kami melakukan pelunasan di tanggal 20 Mei. Nah setelah pelunasan itu baru kami makin merasakan keanehan karena resip dari pembayaran pelunasan pun tidak diterima. Padahal mereka janjikan H+1 kita akan dikasih resip sebagai bentuk kami sudah melakukan pelunasan. Setelah itu ya barulah apa yang terjadi seperti sekarang ini. Pertemuan kemarin hari Kamis lalu berita ini menjadi ramai gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat begitu ya dari rentetannya, kemudian dari pembayaran DP pada Maret dan juga pelunasan di 20 Mei, rencananya memang ini akan diberangkatkan kapan sebetulnya Pak Joko? 17 Juni, Mbak. Kita pemberangkatan 17 Juni. Oke, di 17 Juni, apakah Anda melihat bahwa dari rentang waktu untuk kemudian pemberian DP dan juga pelunasan ini menjadi suatu hal yang janggal dan normalnya seharusnya seperti apa yang Anda ketahui? Ya, sebenarnya setelah kita melakukan DP, 1 minggu kemudian mereka bikin grup. Jadi kita sebenarnya sudah tergabung di satu grup untuk pemberangkatan 17 Juni ya. Nah itu di grup itu sebenarnya komunikasinya ketika awal itu masih aktif. Beberapa kali mereka memastikan bahwa tetap on schedule gitu kan. Cuman mulai mendekat ketika banyak pertanyaan jamaah tentang perlengkapan umrohnya kok tidak juga didistribusikan seperti koper, baju dan lain-lain. Itu menjadi pertanyaan. Nah mulai dari situ admin tidak bisa memberikan jawaban yang clear. Mereka bilang masih produksi. Akhirnya di-push hampir setiap hari itu di-push, tidak ada jawaban sehingga puncaknya mereka menghilang. Yaitu akhirnya kita tahu wah ini something wrong, sehingga Kamis kemarin kita berbondong-bondong menuju kantor head office Hanania. Gitu Mbak. Oke baik, sudah mulai terjadi kejanggalan terutama adalah pada Mei begitu, 1 bulan menjelang keberangkatan belum ada persiapan yang begitu signifikan dari pihak travel. Nah, tapi Pak Joko ketika mengetahui hal ini sebetulnya apakah kemudian adakah hal-hal yang dijanjikankah oleh pihak travel sebelum Anda melakukan pembayaran? Seperti misalnya dari pembayaran ataupun dana yang cukup kita bisa bilang ditawarkan dengan harga yang kompetitif begitu dibandingkan dengan travel lainnya kah? Atau Anda melihat bahwa harga yang ditawarkan saat ini sebetulnya masih harga yang normal atau jauh lebih mahal begitu dibandingkan travel lain sebetulnya? Ya, kalau dari relatif harga gitu ya, memang cukup efisien gitu ya, atau cukup murah, tapi juga banyak travel lain juga yang dengan nilai segitu juga membuka jasanya gitu ya. Memang kita travel 1 hari Dubai terus Mekah Madinah gitu, itu sebenarnya. Dan juga sebenarnya sudah ada komitmen juga dari saudara Farhan selaku direktur bahwa teman-teman Juni-Juli itu tidak terdampak. Bahkan ketika mereka mengejar kami para jamaah untuk melakukan pelunasan itu ada semacam lembaran booking hotel lah untuk memastikan kami Juni-Juli akan tetap berangkat dan jamaah diyakinkan untuk segera melakukan pelunasan. Termasuk yaitu tadi bahwa komitmen mereka memastikan benar-benar bahwa hasil pertemuan atau mediasi setelah berita viral mengenai teman-teman jamaah yang Syawal tidak berangkat itu, pihak Hanania memastikan bahwa teman-teman Juni-Juli itu dipastikan berangkat dan aman gitu. Tapi ternyata tidak aman dan juga ternyata banyak korban di Agustus, September sampai dengan Oktober. Begitu Mbak.
Oke, dengan adanya bukti itu sebenarnya juga cukup meyakinkan begitu ya bagi para calon Betul. jemaah umroh begitu untuk kemudian terus melakukan pelunasan. Tapi kalau kita lihat begitu sebetulnya kan cerita di balik ini berbeda-beda begitu ya dari para jemaah, tentu dengan nominal yang tidak sedikit begitu. Banyak kemudian yang menyisihkan dari tahun ke tahun untuk kemudian bisa berangkat umroh. Banyak juga yang kemudian menggunakan aset pensiun ataupun lain sebagainya. Kalau dari Anda sendiri sudah berapa lama kemudian untuk bisa menabung begitu ya agar bisa berangkat dan menunaikan ibadah umroh ini, Pak Joko? Iya, kalau ya kita menabung 1 tahun sebelum lah Mbak ya. Emang ini cukup sedih, banyak jamaah juga yang di luar umroh Mbak, ternyata banyak yang informasikan ke saya itu bahwa kan ada jamaah yang haji plus. Itu dari Solo, mereka 5 orang, itu kan luar biasa. Mereka sudah memberikan DP gitu ya ke Hanania, jadi ini kan mereka juga salah satu yang mungkin belum merasa terjamah nih, bahwa selain jamaah umroh ada juga jamaah dari Haji Plus yang sudah juga mendaftar ke Hanania. Begitu Mbak. Ya, tentu sangat miris sekali begitu ya bahwa sejumlah pihak kemudian juga ini sudah sangat berusaha payah begitu ya untuk kemudian bisa mengumpulkan dana agar bisa menjalankan ibadah umroh. Tapi Pak Joko, apakah Anda juga mendapatkan informasi bagaimana kemudian tindak lanjut ataupun juga bentuk pertanggungjawabannya? Apakah para korban akan kembali mendapatkan dananya atau seperti apa dari aset-aset yang mungkin saja begitu ya dibekukan ataupun dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian kemudian nanti akan dialokasikan untuk bisa menebus dana-dana dari para korban? Informasi tersebut Anda dapatkan atau seperti apa pertanggungjawaban dari pelaku? Ya Mbak, kami sendiri para korban gitu ya, katakan sudah saling berkoordinasi, banyak grup juga. Besok juga kami melakukan pertemuan untuk menentukan langkah gitu ya. Ini kan secara dengan ditetapkannya sebagai tersangka, kita apresiasi juga kepada pihak Polda Metro yang bergerak cepat merespon laporan dari kita. Secara pidana ini terus diproses. Kita juga sedang berupaya mencari tahu bagaimana proses tracing aset itu ya. Apakah memungkinkan apabila sekarang secara pidana sudah berjalan, tapi bagaimana caranya kita tentu harapan semua jamaah biar agar dana itu kembali melalui tracing aset. Ini juga kita mohon juga bantuan dari teman-teman media supaya pemberitaan ini bisa eskalasinya makin naik dan kita mendapat perhatian dari pemerintah gitu. Kami juga berusaha Mbak tetap untuk minta beraudiensi kepada DPR, tapi memang belum mendapatkan respon. Kita semua jamaah yang punya akses kita berusaha untuk paling tidak kita melaporkan ke DPR. Kita butuh perhatian pemerintah, kita butuh saran dan masukan pemerintah supaya kami semua bisa tenang. Bagaimana sebenarnya solusi terhadap masalah yang kami alami sehingga ini juga tidak, harapannya kedepannya tidak terjadi lagi. Baik. Gitu sih Mbak. Ini bayangin kalau kami kemarin tidak buat LP, akan banyak korban lagi yang akan diterus untuk membayar. Dan mungkin korban-korban lainnya. Dengan contoh sebenarnya teman-teman yang mau berangkat di Syawal itu tidak membuat laporan. Sampai dimediasi sampai ke Kemenhaj kan. Tapi kami buat laporan akhirnya langsung diterang benderang dan Farhan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Begitu Mbak. Oke, baik. Tentu perlu atensi lebih begitu dari para pemangku kepentingan. Kita masih akan terus mengawal jalannya kasus ini. Pak Joko, terima kasih banyak sudah berbagi informasinya di Berita 1